Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita, Sabtu 25 Maret 2023. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Kabar Sukacita, yaitu Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, dalam bacaan pertama kitab Yesaya telah menubuatkan bahwa seorang perempuan muda akan mengandung. Ini adalah pertanda bahwa Allah akan hadir menyertai perjalanan umat manusia. Inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan secara sempurna terwujud melalui peristiwa Allah melalui para malaikatnya mewartakan bahwa Maria telah dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi bunda yang akan melahirkan Yesus Kristus yang disebut oleh Yesaya, Immanuel, Allah beserta kita. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, peristiwa Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan adalah peristiwa beriman. Mengapa? Karena kita tahu Maria itu adalah manusia biasa seperti kita. Tetapi karena rencana dan kehendak Allah melalui bunda kita, Bunda Maria, ia sejak dari awal telah dipersiapkan untuk melahirkan Yesus yang adalah kudus, Yesus yang adalah anak Allah. Maka ada beberapa dogma juga sekaitan dengan itu yang kita imani tentang Bunda Maria. Karena dia akan mengandung Yesus yang adalah suci dan kudus, maka dia haruslah suci dan kudus. Maka Maria juga dikandung tanpa noda dosa. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, peristiwa malaikat mewartakan kabar sukacita kepada Maria, kita bisa melihat beberapa permenungan. Yang pertama, bahwa Allah sangat menghargai Bunda Maria, maka dia meminta persetujuannya untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan ini. Allah tidak memaksakan kehendaknya. Karena itulah malaikat berkata kepada Bunda Maria, "Salam hai engkau, Tuhan memberkatimu, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Tetapi kemanusiaan Maria yang dia sungguh sadari adalah dia mempertanyakan dengan ungkapannya sendiri, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Maka malaikat memberikan penerangan baginya bahwa Allah yang Maha Kuasa, bahwa dia akan mengandung karena kuasa Allah melalui Roh Kudus. Maka pada akhirnya Maria menyadari keterpilihannya dan dia menyanggupi itu dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, panggilan bagi kita bersama pada hari raya Maria menerima kabar sukacita ini adalah yang pertama, kita semua juga menerima kabar-kabar sukacita dari Allah, baik melalui sabdanya lewat kitab suci, baik juga melalui pengalaman-pengalaman kita. Bagaimana tanggapan kita? Apakah kita dengan taat menerima warta itu dan juga mewujudkannya dalam hidup kita seperti Bunda Maria? Yang kedua, memang ada keterbatasan kita sebagai manusia untuk menerima warta itu. Sebut saja misalnya mungkin menjadi para pengurus gereja, mungkin juga menjadi biarawan-biarawati, mungkin juga menjadi para imam. Tetapi ketika Allah yang berkehendak atas itu, maka keterbatasan kita, kekurangan kita akan disempurnakan oleh Allah sendiri. Maka untuk itu saudara-saudari, marilah terbuka untuk menerima kabar sukacita melalui hidup kita yang dijadikannya sebagai alatnya. Dan yang terakhir, saudara-saudari yang terkasih, mari semakin meneladani dan membangun sikap devosi kepada Bunda Maria, karena Allah berkehendak atas hidupnya dan juga keterpilihannya untuk menjadi Bunda Allah, Bunda penebus kita, Bunda Allah yang beserta kita. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.